Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meltia Layali. Saya adalah salah satu dosen tetap dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta yang berfokus pada bidang audit. Adanya mata kuliah audit ini memiliki tujuan agar dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan ketika melakukan proses audit, baik dalam audit laporan keuangan maupun proses audit yang lainnya. Selain itu, agar mahasiswa juga memahami prinsip-prinsip standar dan juga prosedur yang berhubungan dengan proses audit. Pada mata kuliah ini juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis, pemahaman risiko, dan pengendalian, serta kemampuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi laporan keuangan yang diaudit suatu entitas. Pada pemaparan kali ini merupakan bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada komponen delivery, saya menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau CPL, CPMK, dan juga sub-CPMK, lalu metode pembelajaran dan juga materi pembelajaran. Selanjutnya, pada komponen interaction, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran secara interaktif untuk mengaktifkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada proses pembelajaran. Dan pada komponen assessment, saya akan menyampaikan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu mata kuliah audit 1. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang umum dan wajib diambil atau ditempuh oleh mahasiswa program studi akuntansi pada semester 3 atau semester ganjil dengan bobot 3 SKS dan sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah di audit 2. Adapun deskripsi mata kuliah audit 1 ini yaitu merupakan pengajaran atau pengenalan profesi akuntan publik dan pekerjaannya. Lalu proses pengauditan, perencanaan audit, dan metodologi pengujian dalam audit. Tujuan utama pengajaran pada mata kuliah ini adalah untuk mengenalkan dan juga membimbing mahasiswa agar mampu menguasai aspek teoritis dalam pengauditan laporan keuangan suatu entitas. Lalu capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini dibebankan terkait dengan yang pertama untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab dan karakter sesuai dengan nilai-nilai keislaman atas pekerjaan dan keahliannya di bidang ini secara mandiri dan juga berkelompok. Lalu selanjutnya, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip etika dan standar auditing dalam profesi akuntansi, keuangan, dan juga bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah audit 1 ini yang pertama adalah untuk memahami integritas dan juga kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas profesional. Yang kedua, mengaplikasikan prinsip-prinsip etika dalam analisis dan interpretasi data keuangan. Yang ketiga yaitu menganalisis standar dan regulasi akuntansi yang berlaku dalam menganalisis laporan keuangan dan juga informasi non-keuangan. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan sebuah argumen atau solusi berdasarkan informasi yang relevan. Sehingga pada mata kuliah audit ini terdapat 11 materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Kemudian pada aspek interaction pada mata kuliah ini pada sistem pembelajaran audit 1 dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring maupun secara daring. Ketika pembelajaran ini dilakukan secara daring, kami menggunakan aplikasi Zoom maupun aplikasi Google Meet dan juga aplikasi e-learning yang disediakan oleh Universitas Alma-Ata.
Di dalam aplikasi e-learning ini kami menggunakan untuk media pembelajaran, lalu pemberian materi dan juga pemberian catatan, jurnal maupun video pembelajaran sebagai tambahan pada mata kuliah ini. Selain itu, pada sistem e-learning juga saya gunakan sebagai media kuis dan juga sistem penilaian untuk melihat ketercapaian mahasiswa pada CPMK. Sedangkan pada pembelajaran secara luring maupun tatap muka, Universitas Alma Ata memberikan fasilitas yang lengkap di dalam kelas, yaitu meja kursi untuk dosen, meja kursi untuk mahasiswa yang nyaman, lalu adanya whiteboard, proyektor, LCD maupun ruang kelas yang ber-AC. Hal tersebut menjadi salah satu strategi dalam memaksimalkan pemahaman materi, sehingga program studi akuntansi menghasilkan lulusan yang diharapkan. Metode yang saya gunakan di dalam kelas yaitu metode student-centered learning. Karena dengan metode ini, dosen menjadi fasilitator pembelajaran yang mendukung mahasiswa belajar secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Pada mata kuliah audit 1 ini, kami menggunakan pendukung pembelajaran yaitu dengan 2 referensi utama, yaitu referensi pendukung. Referensi ini kami peroleh dari buku-buku yang terkait dengan audit serta karya-karya ilmiah pada dosen pengampu mata kuliah yang terkait dengan audit. Hal ini memiliki tujuan supaya mahasiswa lebih up to date dengan isu-isu dan juga fenomena yang terjadi saat ini. Selanjutnya, untuk point assessment, metode ini dilakukan agar dapat menilai mahasiswa secara objektif dan untuk mengukur ketercapaian mata kuliah. Poin penilaian yang saya gunakan yaitu pertama, poin partisipasi kelas sebesar 15%, tugas terstruktur baik individu maupun kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Dari indikator penilaian tersebut, saya menilai bagaimana analisis dalam menjawab soal dengan tetap sesuai prosesnya, lalu disertai dengan argumentasi berdasarkan bukti yang kuat sehingga mahasiswa memiliki fondasi yang baik saat lulus dari mata kuliah audit 1 ini. Dan hasil penilaian bersifat transparan, artinya mahasiswa bisa mengakses nilai mereka masing-masing agar semakin dapat termotivasi dalam melakukan perbaikan maupun evaluasi pada mata kuliah selanjutnya. Berikut merupakan pembelajaran mata kuliah audit 1 ini yang dilakukan secara luring maupun tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Oke, next. Selanjutnya kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan audit laporan keuangan dan juga opini audit. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan teori dan juga konsep dasar. Lalu bagaimana audit laporan keuangan akan berhubungan dengan teori dan juga konsep dasar. Silakan Mirita. Konsep dasar audit ini menjadi acuan dan prosedur standar yang harus diikuti oleh auditor dari awal hingga akhir proses audit. Nah, dengan adanya konsep dasar audit ini akan membantu auditor untuk tidak melewatkan langkah penting serta menjaga fokus pada resiko tinggi. Oke, betul sekali, karena kita akan membutuhkan pengujian seperti pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif untuk bisa melakukan audit laporan keuangan dan menghasilkan opini audit. Oke, materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama pentingnya audit atau laporan keuangan, serta kita perlu mengetahui apa manfaatnya terkait dengan ekonomi audit, lalu terujinya data laporan keuangan, dan juga kita akan mempelajari terkait dengan expectation gap,
Selanjutnya jenis-jenis opini audit, nanti akan ada 5 opini audit yang kita pelajari. Selanjutnya apa saja tahapan dari audit laporan keuangan. Nah, tujuannya kita harus memahami, kalian ya khususnya harus memahami bagaimana proses, teknik dan juga prinsip audit yang digunakan untuk memeriksa dan juga menilai kewajaran serta keandalan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kalian juga harus memahami bagaimana opini audit atas laporan keuangan. Dan kalian juga harus memahami tahapan untuk melakukan proses audit pada laporan keuangan. Nah, sebenarnya apa sih perlunya audit atas laporan keuangan? Nah, kita harus memahami dulu fungsi utamanya apa. Fungsi utamanya yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari adanya kesalahan yang material dan juga dapat dipercaya serta disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan transparansi, mencegah kecurangan, lalu mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan akuntabel. Karena nanti hasil dari audit laporan keuangan akan digunakan oleh para stakeholder atau para investor untuk mengambil keputusan apakah mereka akan lanjut investasi pada perusahaan tersebut atau tidak, melihat dari bagaimana kinerja keuangan setelah dilakukan audit. Betul sekali. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu kita ketahui atas audit laporan keuangan? Yang pertama, untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, karena laporan keuangan itu harus andal. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan proses audit atau pemeriksaan. Selanjutnya, untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Bagaimana kita tahu sebuah perusahaan melakukan kecurangan atau tidak? Kita harus melihat atau memeriksa laporan keuangannya. Lalu untuk mendukung pengambilan keputusan, memenuhi kepatuhan regulasi dan juga meningkatkan transparansi juga akuntabilitas, karena laporan keuangan pada perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, harus dipublikasi. Nah, audit merupakan mekanisme yang sangat penting teman-teman untuk memastikan integritas, transparansi dan juga keabsahan laporan keuangan yang berdampak pada stabilitas dan kepercayaan dalam dunia bisnis dan juga perekonomian. Betul sekali. Teman-teman, selanjutnya kali ini akan ada kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan kelompok 4. Oke, kali ini akan mempresentasikan terkait dengan audit laporan keuangan ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari Bastian. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit laporan keuangan ditekankan pada penilaian atas laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan kriteria SAK. Adapun perbedaan tanggung jawab antara auditor independen dengan manajemen. Nah, di sini ada bidang yaitu manajemen dan auditor independen. Untuk tanggung jawab utamanya itu untuk manajemen yaitu membuat laporan keuangan, sedangkan auditor independen yaitu mengaudit laporan keuangan. Yang kedua ada hasil akhir. Di situ untuk manajemen hasil akhirnya laporan keuangan, sedangkan untuk auditor independen yaitu laporan audit independen. Yang ketiga ada kriteria dasar tanggung jawab. Untuk manajemen itu yaitu standar akuntansi keuangan, sedangkan untuk auditor independen adalah standar auditing. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian presentasi dari kami, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman, apakah ada yang akan ditanyakan terkait dengan presentasi kami pada pagi hari ini? Saya silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Pramana. Di sini saya izin bertanya mengenai
saya ingin bertanya, mengapa dan kenapa laporan keuangan itu harus dinilai kewajarannya? Oke, langsung saja izin menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Laporan keuangan itu harus dinilai kewajarannya karena penilaian kewajaran memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan tanpa kesalahan material sehingga dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan bisnis. Sebagai tambahan, kewajaran laporan keuangan juga itu mencerminkan bahwa laporan keuangan itu telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang objektif tanpa ada manipulasi. Nah, apakah ada tambahan? Saya menambahkan terkait dengan mengapa laporan keuangan harus dinilai kewajarannya, yaitu karena para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen mendapatkan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Oke teman-teman, terima kasih atas presentasi yang dilakukan ya. Lanjut lagi, bahwasannya kita masih harus memahami bahwa terdapat sifat konstruktif antara akuntansi dan juga analisis dari auditing. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih antara akuntansi dan audit? Nah, kita bisa lihat dari siklusnya. Dari siklusnya, kalau dari akuntansi kan kita mulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi kita posting ke jurnal, lalu buku besar, selanjutnya baru dapat laporan keuangan. Dan dari bukti transaksi tersebut kita bisa menghasilkan buku pembantu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau memulai dari audit, kita akan mulai dari belakang. Ya kan? Proses audit itu akan dimulai dari laporan keuangan yang kita cek kebenarannya. Bagaimana cara ngeceknya? Ya kita jalannya ke belakang. Dari laporan keuangan kita cek ke buku jurnalnya, buku besarnya seperti apa, kita cek ke jurnalnya seperti apa, baru kita cek ke bukti transaksinya. Nah, dari bukti transaksi ini kita akan mengetahui apakah ada bukti transaksi yang ternyata tidak tercatat pada laporan keuangan atau tidak. Dan itu kalau misalnya nggak ada, bagaimana? Berarti ada yang harus dipastikan kembali. Kepada siapa? Kepada pihak yang kita audit, kepada entitas yang kita audit. Harus kita pastikan, harus kita cek kemana bukti transaksi yang tidak ada pada laporan keuangan ketika proses audit itu berlangsung seperti itu. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara tahapan audit dengan standar audit? Nah, kita harus memahami juga kalau standar auditing itu akan dilanjutkan oleh standar umumnya. Standar umum ini akan turun lagi ke standar pekerjaan lapangan. Dari standar pekerjaan lapangan akan menghasilkan juga di sini ada penerimaan penugasan audit, ada perencanaan audit, ada pelaksanaan audit, dan akan ada pelaporan hasil temuan. Pelaporan hasil temuan ini yang sesuai dengan standar ya, tentunya itu nanti pasti akan dicek kembali oleh pihak yang diaudit. Nah, nanti oleh pihak yang diaudit akan mengecek kembali hasil temuan oleh auditor, lalu mereka akan melakukan konfirmasi. Ketika mereka melakukan proses konfirmasi dengan audit, itu mereka juga harus bisa menunjukkan yang namanya bukti transaksi supaya kebenarannya ada. Karena kalau audit ketika diaudit tidak ada buktinya, otomatis hal tersebut akan menjadi sebuah temuan yang mana kita harus melihat temuan tersebut apakah materialitas atau tidak material. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti silakan ditanyakan di e-learning yang saya posting ya. Silakan nanti dicek e-learningnya, kuisnya silakan dikerjakan dan saya akan menilai hasilnya, bisa langsung dilihat. Terima kasih teman-teman. Saya tutup mata kuliah audit kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.